Kita sudah sampai di Dusun Karangan. Tadi kita start jam 8 dari kota Makassar sampai sekitar jam 4 di kota Nrekang karena kita banyak berhenti juga untuk mempersiapkan perjalanan besok pagi. Dan kita sekarang sudah ada di pos registrasi. Besok pagi kita baru rencana mau nanjak lanjut pendakian di Gunung Latimojong. Inilah Dusun Karangan yang banyak diceritakan oleh para pendaki di jalur ini, yaitu sebuah perkampungan terpencil yang jauh dari kota yang berada di bawah Gunung Latimojong. Dulunya saya hanya bisa mendengar cerita mereka yang selalu mendaki tentang keasrian dan keberagaman kampung ini. Jauh dari kota tentunya membuat anak-anak di sini lebih memilih bermain dengan alam di sekitar mereka. Anak-anak kecil di sini itu mengingatkan saya ke beberapa tahun yang lalu tentang permainan-permainan yang mereka mainkan itu. Apa namanya ya? Di daerah sini itu anak-anak masih bagus cara permainannya, sikapnya, perilakunya. Ya, itulah plusnya kalau kita tinggal di pedalaman seperti ini. Budaya kita terjaga, bro. Ini kita lagi kemas-kemas barang di rumah salah satu warga di sini. Siapa nama tak kita? Ada Di rumahnya Bakri. Abu Bakri. Iya. Ini kita sekitar jam 8 baru mau start ya. Hari ini kita mau bikin makanan dulu baru kita nanjak. Hari kedua di Dusun Karangan. Setelah kami makan, kami tak ingin berlama-lama tinggal di Dusun Karangan karena perjalanan kami masih panjang untuk menuju pos 1. Kami pun bersiap-siap dan tak lupa berdoa untuk keselamatan kami dalam mendaki. Doa pun selesai. Saatnya kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Setelah kita selesai berdoa masing-masing, saatnya kita nanjak menuju pos 1. Let's go. Jarak dari Dusun Karangan menuju pos 1 sekitar 1 jam lamanya. Melewati begitu banyak tanjakan dan batu kerikil di perjalanan, ditambah lagi dengan teriknya panas matahari, sedikit membuat tenaga kami berkurang. "20 menit berjalan, kami pun sampai di trek pendakian hutan rimba. Sedikit istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 1. Ini setelah kita tadi melewati perkebunan warga, kita masuk lagi di daerah ini. Nggak tahu apa namanya ini, tapi jalannya di beton. Oke, kita lanjut. Sepanjang perjalanan, kami melewati perkebunan warga yang dikelilingi oleh aliran air sungai sepanjang jalur menuju pos 1. Ini kita sudah sampai di pos 1. Ini Bonto Kacilen, pos 1 Latimojong. Oke, selanjutnya kita mau istirahat dulu sebentar, mungkin ya sebat atau 2 batang, baru lanjut ke pos kedua. Di sana kita baru mau makan siang rencananya. Di pos 1 kami bertemu dengan banyak teman-teman pendaki, beristirahat sejenak dan bercerita tentang jalur pendakian Latimojong. Di tempat ini ada sebuah tugu. Tugu mengenang kepergian salah satu pendaki yang jatuh antara pos 2 dan pos 3. Tak lama beristirahat, kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami. Jalur menuju pos 2 kini sudah sedikit berbeda dengan jalur pos 1 yang sudah kami lewati. Jalur yang mulai menanjak, yang sangat menguras tenaga kami.
Sepanjang jalur pos 1 menuju pos 2 ini lumayan cukup pendakian dan jalannya juga lumayan cukup licin, mungkin sudah hujan di sini. Lumayan. Kita lanjut lagi. Yuk, bisa. Di sepanjang jalur pos 2, kami bertemu dengan beberapa pendaki. Pendaki yang berasal dari luar Pulau Sulawesi. Itu saya summit hari Senin. Kabut, nyampe puncak alhamdulillah kebuka semuanya. Siap. Ini kapan rencana pulang Bandung, Bang? 17 paling, kalau 18. Lati Mojong apa, Bang? Latih Mojong. Edan pokoknya mah lah. Oke. Lanjut. Aduh, edan pokoknya mah. Kereyeh mah di kereyeh. Nggak ada di Bandung, Bang? Kayak gini nggak ada. Rinjani saya nggak nangis kayak gini, ini nangis. Setelah melewati perkebunan warga, ini saatnya kita masuk daerah rimba atau daerah hutannya. Oke. Semangat summit. 30 menit dari posko 1 tadi. Ini kita sudah berada di daerah. Ini, Bang, sudah landai ke bawah ya? Sudah agak landai. Kita istirahat dulu. itu anu nih. Sepanjang jalur ini kita banyak menemui para pendaki, baik yang mau merayakan 17 Agustus atau ya tujuan mereka ke sini untuk summit. Setelah 30 menit kami berjalan, kami pun kembali beristirahat, menghisap sebatang rokok dan meneguk segelas air. Air yang kami ambil dari aliran sungai sepanjang jalur 1 menuju pos 2. Tak lama kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Kini, jalur sudah mulai gelap. Sinar matahari sudah perlahan redup tertutup oleh dahan pepohonan yang diselimuti oleh lumut. Jalur menuju trek 2 mulai ekstrim. Banyak tanah longsor di jalur ini yang membuat kami sedikit sulit untuk menuju pos 2. Ini akhirnya kita sampai di posko 2 Lati Mojong. Ini di sini kita mau istirahat dulu, makan, baru kita lanjut lagi posko 3. Nih daerah sini kebetulan ada sungai, kita mau isi air juga ya. Oke, lanjut. Di posko 2 ini kita bisa mendirikan tenda ya di batu sana. Tapi mungkin sampai 4 atau 5 tenda lah. Tapi target kita hari ini adalah posko 5 ya, biar kita lebih dekat lagi pada summitnya. Kebetulan juga banyak hari ini. Bagaimana, Bro? Kita lanjut kemana ini? Ini kita lanjut ke pos 3 karena kita dulu isi kampung tengah sambil ngopi karena di pos 3, 4 itu tidak ada mata air. Jadi kalau sudah ini target kita itu pos 5. Di situ baru ada mata air. Oke, mantap. Mantap. Semangat. Sesampainya di pos 2, kami pun istirahat, menikmati aliran sungai bak surga yang airnya sedingin es. Canda, tawa, kami pun terjadi dengan para pendaki lainnya. Di sini tidak ada lagi kata tim, yang ada kami semua sama, berjuang untuk mencapai summit. Membasuh wajah di aliran sungai dan menikmati makanan seadanya, sedikit mengurangi rasa lesu setelah kami melintasi pos 1 menuju pos 2. Setelah kita selesai makan siang, saatnya kita menuju pendakian asli katanya ya, dari jalur posko 3, posko 2 sampai posko 3 ini katanya lumayan ekstrim dan bahkan ekstrim banget ya. Ini kita sudah bikin, kita mau berangkat dulu. Oke, let's go. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Benar kata mereka, jalur menuju pos 3 adalah pendakian yang sesungguhnya. Hanya sekitar 40 meter dari pos 2, kami langsung disambut dengan trek yang sangat menanjak. Kami terus melangkah, mengabaikan segala keraguan yang terus berbisik di telinga kami. Kali ini jalurnya sangat berbeda dan sangat menyiksa. Seakan alam menyuruh kami untuk bersujud. Di saat itulah lutut dan wajah menjadi satu. Benar kata mereka, jalur Lati Mojong tak seperti jalur pada umumnya. Kita nggak tahu sudah berapa meter kita jalan kaki melewati ini.
hutan rimba yang ya, di sepanjang jalur pos 2 menuju pos 3 ini banyak sekali tali dibentangkan untuk para pendaki ya. Ya, seperti teman-teman lihat, sadis ini salah satunya. Tadi daerah sana teman-teman. Meski tenaga kami sedikit perlahan habis melewati jalur yang amat pedis, di jalur ini para pendaki menyerahkan hidupnya pada seuntas tali webbing yang membentang di setiap tanjakan jalur pos 3. Melihat jalur yang begitu ekstrim, kami hampir menyerah. Dalam hati kecil kami berbicara, ini baru menuju pos 3, bagaimana dengan pos setelahnya? Tapi bisikan itu kami tepis dengan semangat yang membara. Meski badan sudah terluka dan amat sulit setelah dihempas kerasnya jalur ini. Oke, ini kita setengah perjalanan dari posko 3. Ini kita istirahat dulu. Berapa jam lagi bang? Posko 3? Sekitar 25 menit ya. Oke, man. Treknya pos 2 coy. Pokoknya suram. Suram, tidak ada kehidupan. Nah, ini kita punya leader dari Makassar. Halo bro. Bagaimana posko 2, 3? Mantap. Pokoknya luar biasa, wajib dicoba buat teman-teman pendaki. Baik pun bukan pendaki, wajib ke sini. Luar biasa. Dan nantinya akan terbayarkan di atas. Oke. Ini saatnya kita sudah sampai di posko 3 Gunung Latimojong. Ini sudah sedikit landai. Jadi yang menolong kita di perjalanan sepanjang jalur posko 2 sama posko 3 itu sebenarnya akar pohon guys ya. Dan ada beberapa tali juga yang dipasang oleh mungkin pengurus dari Gunung Latimojong ini. Ini depan kita sudah posko 3. Kita istirahat dulu, baru lanjut lagi pos 4. Saya kira bawa daun pandan. Oke, selamat datang di posko 3 Tok Nase. Ini jalur Samsiah namanya. Banyak para pendaki juga di sini yang lagi istirahat. Bang, Pak Sudi Dari Bulukumba bang. dari Bulukumba, mantap Bulukumba. Bira sudah terlupakan semenjak kali Timojong ya. Kita dari mana? Sama aja Bulukumba semua. Oh, Bulukumba semua. Enggak. Yang Oh, ini Sinjai. Jai. Oh, mantap. Dari mana? Dari Pindrang. Oke, kita istirahat dulu. Sebelum kita lanjut ke atas, kita lanjut lagi menuju pos 4. Sebelum nanti kita target ya sampai sebelum matahari terbenam kita di posko 5 lah. Tak lama kami beristirahat di posko 3. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan kami menuju pos 4. Trek terlihat masih sama, menanjak, sama dengan trek posko 2 menuju posko 3. Di jalur ini, tali webbing yang tadinya sering kami lihat di sepanjang jalur pos 2 menuju pos 3 sudah tak terlihat. Hanya akar pohon yang melintang yang menjadi pegangan tangan dan pijakan kaki kami. Ini sekitar 30 menit kita mendaki di jalur posko 3 menuju posko 4. Posko 3 ini lumayan cukup sakit ya, cuma ada beberapa yang landai ya. Beda dengan posko 2-3 tadi. Wah, nerjal sekali. Nih, sama seperti posko 2-3. Yang menyelamatkan kita di sini adalah akar-akar itu untuk berpegangan. Ini treknya masih jauh ke sana. Oke, lanjut. Semangat. Sepanjang jalur posko 3 menuju pos 4, tak ada satupun pemandangan luas yang pendaki lihat. Yang ada hanyalah trek pendakian dengan pemandangan pohon yang berlumut. Trek posko 3 menuju pos 4 ini lumayan panjang dibandingkan trek
pos 2 menuju pos 3. Sebelum kami sampai di pos 4, kami tak ingin melewatkan pemandangan yang amat indah, yaitu sebuah pohon yang berbentuk gerbang segitiga. Para pendaki menamainya dengan nama Gerbang Cinta. Kita sudah ada di pertengahan antara posko 3 dan posko 4. Ini posko 3 juga lumayan cukup sakit ya. Ini teman-teman bisa lihat ke bawah. Dan itu ke atas. Masih panjang banget. Oke, kita istirahat dulu mungkin 5 menit di sini. Teman-teman sudah jalan duluan. Oke. Tak lama beristirahat di Gerbang Cinta, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju pos 4. Jalur masih sama, meski tenaga tak lagi sama. Setelah dihantam kerasnya jalur pos 2 menuju pos 3. Akhirnya kita sudah berada di posko 4. Ini PUN. Ada air di situ, Bang. PUN Mana ada di? posko 4. Jalur Siap. Komariah. Kita istirahat dulu sebat di sini, baru kita lanjut lagi. Oke, Bro. Semangat. Dari mana, Bang? Dari Rekang Duri, Bang. Oh, Indra Kanduri. Iya, warlock. Oh, oke, mantap. Ini posko 4, kita istirahat dulu. Ini kita mau memilih untuk lanjut ke posko 5 ya. Kami memang target dari awal posko 5. Selain itu juga di posko 4 ini nggak ada mata air ya. Jadi kita nggak bisa masak-masak. Nih, coba lagi nge-vlog di Islamboy. Konten kreator apa namanya? TIB. Editornya Dirayuris. Siap. Oke, kita sebat dulu, baru habis ini kita lanjut lagi. Sama dengan pos sebelumnya, kami hanya istirahat sebentar dan kembali melanjutkan perjalanan kami menuju pos 5. Kini jalur sudah mulai landai. Tapi apalah arti landai jika tenaga kami sudah dihabisi di jalur pos 3 dan pos 4. Sinar matahari mulai perlahan menghilang. Karena jam sudah menunjukkan waktu jam 5 sore. Kata pendaki di sepanjang jalur, sediakan penerangan di perjalanan karena menuju pos 5 itu adalah jalur yang sangat panjang. Ini matahari sudah semakin gelap. Ini kita usahakan sebelum gelap sekali kita harus sampai posko 5. Bagaimana Fikri? Masih semangat? Harus semangat. Bahaya kalau udah semangat ini. Oke, katanya ini trekking terakhir. Iya, katanya sudah landai ke atas. Katanya, karena dari tadi si leader bilang itu sudah landai terus. Baru Ternyata. ujung-ujungnya prank Ji. Oke, Oke, tetap semangat. Kini sinar sudah mulai menghilang. Dengan alat penerangan seadanya, kami pun berjalan menuju pos 5. Untung dalam perjalanan kami ditemani oleh Bang Jasman yang sudah sering mendaki lewat jalur ini. Seandainya tidak, mungkin saja kami tersesat.
Sampai di posko 5, kami langsung mendirikan tenda dan makan, serta merebahkan badan. Kata Bang Jasman, ini baru pertengahan. Besok akan ada tantangan baru yang akan kita mulai. Saya Juhri Sear. Sampai bertemu di part selanjutnya.